الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah seorang sobat lama saya. Dia adalah salah seorang pengusaha minyak wangi di kota Kalabahi. Dia menyampaikan kepada saya perihal pergaulan seseorang. Jadi katanya begini, karakter pergaulan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau dengan siapa orang itu bergaul. Dia menyampaikan kepada saya salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi katanya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita bisa dapat minyak wangi dari dia. Kalaupun kita tidak dapat, minimal kita bisa mencium aroma yang harum darinya. Berbeda ketika kita bergaul dengan tukang pandai besi. Kalau kita tidak terkena percikan api darinya, pasti kita akan mencium aroma yang tidak sedap darinya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran bahwasanya ketika kita bergaul dengan orang yang baik atau soleh, insya Allah kita juga secara perlahan bisa menjadi soleh atau minimal mendapatkan kebaikan darinya. Berbeda ketika kita bergaul dengan orang yang buruk, secara perlahan pula kita bisa terpengaruh dan bisa menjadi orang yang buruk pula. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya teringat salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang orang-orang yang menjadi teman-teman akrab mereka, ketika itu mereka malah menjadi musuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 67, la akhila yawma izin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini, mengapa orang-orang yang kawan mereka dulunya di dunia mereka akrab banget, mereka teman yang begitu spesial, mereka anggap spesial, mereka anggap teman karib, sobat, sahabat, tapi kenapa di akhirat mereka menjadi musuh? Jawabannya simpel, karena ketika di dunia kita bersahabat dalam kemaksiatan, kita bersahabat dalam keburukan, dan kita bersahabat dalam kekufuran, yang mana kelak itu akan menjadi permusuhan di hari kiamat kelak. Karena pada saat itu kita akan saling menyalahkan, ya Allah si fulan ini yang mengajarkan saya keburukan, ya Allah si fulan inilah yang mengajarkan saya kemaksiatan. Maka kita saling menyalahkan pada saat itu. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa Islam memerintahkan kepada kita untuk mencari teman yang baik dan juga teman yang soleh? Terkadang ketika ada teman atau saudara kita, mereka menegur kita atau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, mungkin secara lisan atau melalui media sosial WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain, mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk berpuasa, mengajak kita untuk berjilbab, mengajak kita untuk mengikuti kajian dan lain-lain, kita malah mengumpat dia, menghina dia, menganggap dia sok soleh. Padahal teman-teman itulah yang justru Islam perintahkan kita untuk bergaul dengan mereka. Kita bisa melihat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan tentang syafaat antara sahabat ketika pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah SAW, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan saudara-saudara kalian yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang dulu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji bersama kami.
Maka apa? Allah perintahkan kepada orang soleh itu, keluarkan dari neraka teman-teman kalian yang kalian kenal, yang dulu kalian sholat bersama, yang dulu kalian saling mengingatkan tentang ilmu agama, yang dulu kalian puasa bersama, haji bersama. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, begitu pentingnya kita bergaul dengan kawan-kawan soleh. Maka ketika mereka masuk ke dalam surga, atau kita yang masuk ke dalam surga, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang dulunya mereka beribadah bersama kita, yang dulunya kita saling mengingatkan, yang dulunya kita saling sholat bersama berjamaah, yang dulunya kita mengaji bareng. Maka itu akan menjadi syafaat ketika teman-teman kita di antara kita ada yang masuk ke dalam surga. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, marilah senantiasa kita berusaha untuk saling memperkuat silaturahim di antara kita, dan senantiasa kita berusaha belajar dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang akrab dalam ketakwaan. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.